وبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك على آله. Benar, kiri. Begitu. Bisa dua-duanya kali ya, depan belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca suratul Fatihah, kita hadiahkan kepada guru-guru kita, orang tua kita, keluarga kita, sanak famili kita, juga para jamaah kita yang telah berpulang ke rahmatullah, khususnya yang telah mewakafkan masjid ini dan para donatur yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala agar Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan maghfirahnya. Kubur mereka semua Allah jadikan rawdah min riyadil jannah, dan keluarga kita, jemaah kita yang saat ini dalam keadaan kurang sehat, yang sakit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, kesembuhan yang sempurna. Juga kita yang hadir pada malam hari ini di malam Jumat Sayyidul Ayyam, senantiasa Allah berikan taufiq dan hidayahnya. Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan keberkahan di dalam hidup kita. Ala hadhihi an-niyyah wa khususan li muallif hadzal kitab wa ala ma nawassalahu salih wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. آمين. Yang saya hormati segenap pengurus Masjid Jami' Al-Ma'sum, yang saya hormati para asatidzah, para orang tua kita, para tokoh masyarakat, para hujjaj hadirin, bapak-bapak sekalian, seluruhnya yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita hadir dan berada di tempat yang paling mulia dari bagian bumi, baitun min buyutillah, Masjid Jami' Al-Ma'sum. Kemudian kita berada di majlisul ilmi, majlis yang paling istimewa di seluruh majlis yang ada di alam ini, majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di waktu yang barakah antara maghrib sampai isya, dan juga kita berada di malam Sayyidul Ayyam, malam Jumat, dengan keyakinan pasti Allah berikan banyak pahala-pahala yang besar, pahala-pahala yang berlipat ganda. Tidaklah kita pulang meninggalkan tempat ini setelah kita talabul ilmi dan salat isya berjamaah, melainkan urusan kita, hajat kita, kebutuhan-kebutuhan kita dunia dan akhirat dimudahkan, diluluskan dan dilancarkan dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari kita lanjutkan pelajaran kita
dalam kitab Risalatul Muawanah lil Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullah ta'ala bihi وأدام النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردت النوم فاضطجع على جنبك الأيمن مستقبلا للقبلة تائبا من جميع الذنوب عازما على قيام الليل قائلا باسمك اللهم ربي وضعت جنبي وباسمك أرفعه فاغفر لي ذنبي اللهم قني عذابك يوم تجمع عبادك ثلاثا أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 33. الحمد لله كذلك والله 34. وللنوم أذكار هذه فلا ولا تنم إلا على طهارة وليأخذك النوم وأنت على ذكر الله تعالى ولا تتعود النوم على الفرش الوطيئة فيدعوك ذلك إلى كثرة النوم وترك القيام الليل فيعظم حزنك وتحسرك إذا رأيت ما أعد الله للقائمين إلى آخره والله تعالى أعلم بالصواب. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan dari kajian kitab Risalatul Muawanah yang disusun dan dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi al-Haddad radhiyallahu anhu, sahib al-ratib Qutb al-Irsyad wa Ghaus al-Ibad al-Bilad. Di dalam adab dalam setiap perbuatan kita, adab dalam keseharian kita, sudah kita bicarakan dan dibahas di sini dari berbagai macam hal, dari berjalan, dari berpakaian, sampai makan dan minum, sampai bagaimana kita bertajasyuk, bersendawa, apa itu? Tahap, kemudian at-tathawu, menguap, semuanya sudah diajarkan di dalam kitab ini. Bagaimana yang semestinya kita lakukan sebagai bukti kita mengikuti Rasulullah SAW. Kalau bukan alasan satu-satunya kita ngikutin Nabi, maka siapa yang mau kita ikutin? Tidak ada makhluk yang sempurna seperti Nabi Muhammad SAW. Sehingga Senin kemarin, malam Senin telah masuk tanggal 1 di bulan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita bisa memuliakan, mensyiarkan, merayakan daripada Maulidun Nabi Muhammad SAW, malam kelahiran atau kelahiran daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Siapa beliau? Nabi kita, Rasul kita, qudwah hasanah, uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Satu-satunya di dalam Al-Quran firman Allah, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, sungguh di dalam diri Rasulullah untuk kalian wahai umat Nabi Muhammad uswatun hasanah, adalah terdapat atau banyak dan penuh di dalam diri Rasulullah uswah hasanah, suri tauladan yang baik, yang baik. Contoh-contoh yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Rabiul Awal, bulan Maulid, kita bisa mendapatkan nanti syafaat Rasulullah SAW.
Pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat Rasulullah karena senang dengan maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk inti daripada maulid itu adalah isinya hikmah. Hikmah itu adalah ilmu amalan yang terkandung di dalam satu nasihat. Nasihat ilmu syariah disampaikan, dikasih tahu, diajarkan. Kemudian dari ilmu nasihat yang kita dengar, yang kita kaji, yang kita belajar, kita harus bisa mengambil hikmah. Apa hikmah? Bukan sekadar mengambil kesimpulan, bukan. Hikmah itu maknanya adalah al-amal. Hikmah maknanya al-amal, disebutkan oleh Syekh Al-Jurdani dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah fi syarhi Arba'in Nawawiyah. Jadi ada kitab Arba'in Nawawi, Imam Nawawi, ada banyak syarah. Di antara syarah yang disyarahkan oleh Syekh Al-Jurdani itu nama kitabnya Jawahirul Lu'lu'iyah, mutiara yang indah. Nah, di situ disebutkan al-ilmu wal hikmah. Ilmu adalah ilmu pengetahuan yang kita dengar, yang kita kaji, yang kita baca dari kitab. Kemudian diharapkan hikmah. Setiap pembahasan, setiap kajian, setiap materi, setiap nasihat harus ada hikmah. Apa tadi hikmah maknanya? Amal. Hikmah itu yang paling intinya adalah mengamalkannya. Makanya banyaknya ini kita harus paham nih, kalimat hikmah itu mengamalkan. Kadang-kadang kan disimpulkan oleh asatid, ustaz, ulama. Hikmah, apa hikmah? Hikmah itu bukti ilmu yang sudah kita dengar, perwujudannya, pengerjaannya gimana, amalannya gimana. Jadi hikmah itu adalah bagaimana cara kita mengamalkannya. Maka hikmah maulid misalnya, nah, hikmah maulid apa? Bukan maulid doang, berkat doang, ya. Yang inti hikmah itu tadi, yang diamalkan apa? Pulang dari maulid harus ada yang diamalkan. Itu maknanya orang menjalankan hikmah. Itu dia sunnah Nabi. Ya. Nah ini berikutnya adalah, jadi kalau maulid sebentar Pak, bahkan kebanyakan kelamaan baca apinya, maulidnya, rawinya. Ya emang begitu harusnya baca rawi. Ya. Kalau baca maulid sehari hari-harian kita nih Pak, apalagi maulid besar ya dalam bulan Rabiul Awal, hari-harian kita baca maulid. Apa itu hari-harian? Kadang-kadang lagi ada acara, ya kalau haul pakai maulid ya, ada tasyakuran, ya kan, mau nikahan, mau walimah, dan banyak acara tasyakur, akikah, ya pokoknya acara tasyakur, rumah baru, ya ada tasyakuran sunatan, ya namanya tasyakur. Nah kan baca maulid biasanya adat kebiasaan di kampung kita, itu maksudnya yang saya katakan harian. Dan pokoknya setiap baca maulid harus ada 3. Maulid itu kata ulama harus ada 3 yang dibaca. Bukan 3 pasal, bukan. 3 apa? Isi maulid yang pertama pasti ya, setiap pengarang kitab maulid menyebutkan di awal setelah ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallam, itu kan pembukaan, berdoa, sholawat. Nah, setelah itu apa? Biasa kalimat pembukaan, inna fatahna. Karena inna fatahna dikatakan sungguh itu adalah surah yang paling aku senang. Sesungguhnya di dalam Al-Quran ada surah yang paling aku suka, itulah surah Al-Fatah. Karena banyak cerita dalam sejarah Nabi. Kemudian setelah itu baru apa? Pasti setiap pengarang kitab maulid memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
Alhamdulillahil qawiyil ghalib diba. Alhamdulillahilladzi al-qawiyyu sultan. Artinya apa? Setiap kitab maulid pasti ulama membaca menyebutkan as-sana billah. Jadi artinya apa? Itu dibaca itu di depan. Ya, jadi setelah ya Rabbi bil inna fatahna alhamdulillah itu dibaca. Ini seandainya kita singkat. Kadang-kadang gitu ya, dalam acara harian ini kan singkat. Tabarrukan, ngambil berkah aja. Nah, singkat sesingkat-singkatnya tetap dibaca itu tadi. Alhamdulillah, kalimat. Kalau kita bilang tadi fasal pertama yang ada alhamdulillah. Apa maknanya alhamdulillah? Di situ banyak memuji Allah. Yang kedua, baca juga kalau mau singkat fasal tentang memuji Rasulullah. Maka yang kedua, al-thana bi Rasulillah. Isi maulid yang kedua pasti juga para pengarang kitab maulid, para ulama menyebutkan setelah memuji Allah disebutkanlah baru cerita kadang bagaimana pujian kepada Rasulullah. Kadang ada yang disebutkan cerita bagaimana proses kelahiran Rasulullah SAW. Sama, pokoknya menyebutkan nama Rasulullah, memuji Rasulullah, menceritakan proses kelahiran Rasulullah, itu namanya az-zana bi Rasulillah, memuji Rasulullah. Nah, jadi baca tuh fasalnya gitu, habis alhamdulillah. Habis singkatnya ya. Nah, dua udah, tinggal satu apa? Mahalul qiyam, bentuk simbol. Kalau berdiri itu simbol. Tanda kita cinta banget udah. Dari duduk kita udah ta'zim Pak kepada Rasulullah. Begitu asyraqal. Asyraqal itu asalnya kalimat yang dibaca waktu berdiri. Asal namanya itu asyraqal badru alaina kan gitu. Kalimat yang dibaca waktu berdiri. Udah jadi latah kebiasaan nyebutnya kalau berdiri apa namanya? Asyraqal. Karena yang dibaca memang asyraqal. Padahal disebutnya istilahnya kalau berdiri apa? Mahallul qiyam. Abdul. Nih tempatnya berdiri nih, waktunya berdiri. Waktu masanya berdiri. Jadi semenjak duduk kita udah mulai dibacain maulidnya Nabi, kita udah khusyuk. Udah ta'zim, hormat. Makanya kalau disebutkan orang baca maulid di akhirnya itu kalau tentang Rasulullah ada yang baca kita nyaut sallallahu alaihi atau Allahumma shalli alaihi. Kenapa? Yang diceritakan Rasulullah. Mahal qiyam. Jadi mahal qiyam adalah bukti lebih cintanya kita lagi kepada Rasulullah. Ini kalau orang bertanya, itu pakai berdiri-berdiri maulid. Kalau udah nggak maulid banyak omongan gitu. Ada hikmahnya semua. Ada pengamalannya, ada ilmunya. Jadi semenjak duduk kita udah ta'zim kepada Rasulullah. Begitu makhluk qiyam lebih ta'zim lagi itu maksudnya. Kok bisa? Nah iya, sampai kita berdiri. Maka dikaji itu dalam Islam, maka disunnahkan memuliakan Al-Quran dengan berdiri. Ya, kalau ada orang jalan membawa Al-Quran, kita diri. Kenapa? Simbol Islam. Termasuk juga kalau datang para ulama, kenapa? Al-ulama warasatul anbiya. Ini para ulama pewarisnya Nabi, maka kita berdiri. Betul kan? Jadi kalau guru datang misalnya atau ulama datang, nah kita berdiri. Berdiri doang, kata salaman juga nggak apa-apa berdiri. Jadi berdiri nggak kudu salaman. Ini bukan yang ngajarin, bukan nyuruh, ngasih tahu. Gara-gara masalah mahalul qiyam. Ya tergantung hatinya sih, mau dia mau kagak. Yang penting ilmunya begitu Pak. Kan gitu. Ulama datang, guru datang. Nah kita sesuatu berdiri, kenapa? Bukan menghormatin tubuhnya, bukan menghormatin orangnya, tapi apa? Ta'ziman lil ilmi, memuliakan ilmu yang dimilikinya. Subhanallah. Sampai diceritakan dalam kitab Ta'limul Muta'allim,
Ini kitab yang harus dibaca oleh setiap orang yang menuntut ilmu. Ini lagi kajian Pak di zaman dulu. Ini ulama besar semua. Yang ngaji jamaahnya ulama besar, ulama-ulama, mufti semua. Yang ngajar berarti kan orang yang luar biasa udah. Ya. Sebelum guru ini Syekh datang keluar dari rumahnya, kan jamaah udah pada ngapain? Nungguin. Kelihatan dari jamaah dia, di antara jamaah ini ulama, tiba-tiba ada salah seorang ulama diri, Pak. Diri, lama duduk. Nggak lama diri lagi. Diri dengan ta'zim. Nggak lama duduk lagi. Terus berulang-ulang. Selesai kajian, temannya sesama ulama ini bertanya, kenapa engkau tadi lagi di majelis sebelum datang gurunya, Pak, syekhnya belum keluar, kau berdiri nggak lama duduk? Karena saya melihat, kata yang diri jawab, karena saya melihat ada anaknya guru mau keluar, mau jalan, mau keluar, pokoknya keluar dari pintu. Balik lagi tuh. Ketika dia keluar, saya berdiri. Ini yang keluar baru anaknya. Udah ta'zimnya kayak begitu tuh, luar biasa. Seorang ulama mentakzimi anaknya para ulama, anaknya guru. Masuk lagi. Ngalami dia mau keluar lagi, saya berdiri lagi. Jadi ngelihat anaknya guru mau keluar, ta'zim berdiri. Ini qiyasnya, makanya ada mahallul qiyam. Jadi berdiri maknanya apa? Menunjukkan penuh lebih cinta dan ta'zimnya kita kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu maknanya. Ini mudah-mudahan apa yang terakhir belum dibaca. Al-Qiyam udah jelas kan? Bangun kita. Ad-du'a, doa maulid. Doa maulid harus dibaca sesingkat-singkatnya, nggak apa-apa. Misalnya kan kadang maulidnya baca Al-Ghazali panjang tuh, Diba panjang, ya nggak panjang banget sih, tapi kadang-kadang waktunya mepet misalnya kan, ya singkat baca, ambil ringkasan aja. Apa mananya? Tetap ada doa. Ini etika orang ketika baca maulid, syaratnya dalam buku itu dia harus baca minimal 3. Pembukaan biasanya orang bibir, inna fatahna itu bagian pembukaan, al-fatah pembukaan, baru alhamdulillah, tergantung masing-masing macam-macam kitab maulid. Ya. Kalau azab, alhamdulillahilladzi qad awjada min nurihi qad amma bihi ammal nuruhu ammal huda. Artinya apa? Hampir semua. Karena memang harusnya begitu. Ulama udah alim semua, udah paham semua. Nah, jadi baca alhamdulillah, tentang Rasulullahnya dibaca. Jangan begitu singkatnya, habis baca alhamdulillah, nah, tentang Nabi nggak disebut. Baca satu pasal. Biasanya kalau Barzanji di ujung apa tuh kalau mau bacanya? Walamma Barzanji, walamma tamma min hamlihi ala syahril aqwalil marwiyah ila akhirih. Yang mana terserah. Kalau Diba al-arsh itu ya. Yang disebutkan fahtazal arshu tarabaw wastibshara wazdad al-kursi hawibatan wa waqara wa imtalat as-samawati anwar ila akhirih. Nah, itu sama. Itu bagian menyebut memuji Rasulullah. Ya kalau singkat. Singkat aja harus ada 3. Nah, apalagi baca panjang. Kadang-kadang hadrohnya itu lama banget. Kadang-kadang lamaan dirinya. Nah, diri sekedar aja. Kalau diri yang dibaca itu yang di kitab tuh, Pak. Paham ya?
Nah kita kadang-kadang diri baca yang lagu yang semestinya nggak dibaca buat diri dibaca juga, paham nggak? Ya, nah, jadi sianan tuh pada pegal, yang semurat, yang encok, ya, yang udah guyul, iya, yang udah tua, ya, bijaksana dah. Ya, maulid di bawahnya sholat aja ingatin rumusnya tuh. Idza amma ahadukum falyukhaffif. Apabila salah seorang di antara kalian menjadi imam sholat, maka ringanin. Jangan lama-lama. Jangan mentang jadi pemimpin, pejabat semau-maunya. Iya, ada demo katanya. Kelaguan memang DPR pada, ya. Orang lagi pada miskin, orang lagi pada ada yang joget juga katanya. Allahu Akbar. Ya kita doain, Allah kasih taufik hidayah. Tapi orang taubat harus, ya kita doain terus, Pak. Ya, keputusannya dia gimana aja entar, yang penting doain. Nah, ketika didoakan maka orang kalau mau dapat rahmat Allah supaya dia bisa taubat, duduk di kajian. Makanya nih, kadang-kadang doa-doa kita sudah Rasulullah dah. Hubungan kita dengan sesama muslim nggak pernah putus, kita doain. Tapi cara mereka buat dapat hidayah kagak dikerjain, paham nggak? Nah nggak jauh dari ulama, jauh dari majelis ilmu. Ya, gimana mau turunnya rahmat? Gimana dia mau bertaubat? Ya kita doain lah. Jadi ya saya contohin kemarin ada pengajian malam Rabu. Ini semua kan kita ada di negara ini ada satu pemimpin. Siapa namanya disebut? Presiden. Betul. Apa DPR di atas presiden? Gimana Pak? Bingung Pak? Secara hukum paling tinggi sudah. Presiden udah. Ya artinya apa? Kita mohon. Ya. Presiden itu punya hak apaan aja udah. Ya. Dilihat itu orang demo ya yang berkaitan dengan masyarakat. Ya karena memang seperti itu ya, ketimpangan yang sangat jauh ya. Nah, ngapa-ngapain cuman duduk, kadang-kadang bikin peraturan nyusahin. Wow, makan gak ya. Berapa? Iya, ya Allah ya. Mudah-mudahan Allah kasih taufik hidayah. Nah, jadi baca Mahalul Qiyam jangan lama-lama. Tentang maulid lama banget. Ya. Bagi yang udah kadang-kadang begini. Apa tuh? Yang begini yang ya lagi tidak kan kadang masih belum begini, Pak. Ya. Marhaban misalkan. Nah, kan tangan tuh. Lama banget. Ya bacalah yang memang ada di kitab maulid yang memang dibaca buat Mahalul Qiyam. Kadang-kadang kita yang bikin lama tambah-tambahan, udah selesai lagu lain lagi. Ini perlu diperhatikan. Nanti pengurus panitia nih yang berhak ngatur kalau ada maulid. Saya bilang gitu di mana aja Pak. Jangan dilepas saja tuh baca maulid nggak dipikirin kadang Pak. Jadi baca semau-maunya kadang. Ya khususnya lagi diri. Jadi jangan sampai kemuliaan Mahalul Qiyam rusak gara-gara apa? Tidak bijaksana. Nah orang sembahyang aja sholat harus bijaksana. Jangan mentang-mentang jadi imam mau baca Yasin aja udah. Ya baca Yasin situ sampai kelar 83 ayat. Kabur pada semuanya. Yang lama pecat. Nah dulu bacanya kelamaan. Kan bagus aja. Enggak, ya harus bijak. Nah, lebih suka imam baca surah pendek atau surah panjang, Pak? Ya jelas. Ya. Kalau jadi imam ya semuanya siapa aja Pak? Jadi imam harian. Bagusnya kalau sholat menjadi imam dalam sholat di kampung-kampung kita, bukan Masjidil Haram, bukan Masjid Nabawi, beda lagi tuh. Nah, ya bagusnya. Nah kalau kita ini apa? Ayat surah kamilah. Bagusnya
baca surah itu surah yang selesai. Nah, maaf, kadang-kadang ada potongan ayat diambil. Baca ayat surah yang orang kagak pernah, ya, yang namanya orang pada jarang baca Quran, imamnya lupa, makmumnya apa lagi? Dikeder, tahu-tahu di ruku aja, tahu-tahu udah. Nah, kelaguan. Pakai baca surah-surah yang enggak, ya, biar kata hafiz sekali. Nah, hafiz nggak usah biar dikata, Pak. Hafalin sendiri. Hafiz itu harus dengan diamalkan. Nah, itu contoh. Jadi kalau baca bagusnya, kalau pagi nih baca ya satu surah yang selesai, wadduha sampai habis, gitu ya. Paham kan? Jadi kalau ada pertanyaan, Ustaz, lebih afdal mana nih? Surah yang kita baca dalam sholat, apakah potongan-potongan ayat surah yang panjang dari Al-Baqarah, Al-Imran dan seterusnya, atau seperti yang di juz amma, ya, surah yang sampai selesai, Sabbihis al-a'la sampai selesai, At-Tariq sampai selesai. Afdal satu surah selesai. Kalau nggak mampu yang panjang ya, udah gacoan aja, pakai udah gacoan. Kuliah enggak? Gacoan udah. Ya. Nah, apa sunnah nabinya apabila engkau ingin tidur? Diisi belum? Belum. Nah, baru mau baca Pak kitabnya. Ya, saya sengaja saya buka tentang maulid, ngingetin. Ya. Jadi adab, etika, ya. Pesan juga kalau maulid bilangin sama masjid yang lain, panitia, jangan ngundang penceramah yang kemarin udah saya jelasin tuh ya. Tahun kemarin tuh udah. Yang lucu. 10 juta. Tahun kemarin 2 tahun yang lalu 5 juta. Masa sebutin orang yang saya tahu. Karena masjid ngomong sendiri itu. Saya ngajar di situ, manggil dia. Dan berarti mau ngapain lu manggil dia? Nanti kasih gue 10 juta. Ibang ya, ilmu nggak ada. Pulang dari majelis maulid, matinya hatinya. Kenapa? Banyak ketawa kemarin di sini. Ya, si Anan tuh yang ngasih duit, kita mintain tuh nangkok. Kalau mau panggil di luar sono, nggak usah bikin maulid. Ya kan tuh beda majelis juga. Paham nggak? Ya. Nggak ada untungnya barang dikit, rugiin kesianan. Dan tuh majelis maulid yang mulia, pulang dari situ Pak, orang nggak kenal Nabi deh, bahkan mungkin yang diingat apanya? Tawainya doang. Allah, ya, na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah berikan kita panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang halal dan barokah, dan insya Allah kita bisa mensyiarkan maulid Rasul. Hadir di mana saja, bikin acaranya dengan niat cuma satu, mengikuti dan ingin mengenal, mendengar dan pengen kenal Nabi secara dalam dan pengen mengamalkan sunnahnya Rasulullah dengan kemampuan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.